Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk saya menyampaikan materi yang telah saya pelajari di modul guru penggerak ini. Baiklah, seperti judul yang sudah saya share di grup, itu saya membuat judul penghargaan yang menghukum. Ya. Mengapa saya memberikan judul ini? Karena selama ini kita, ya tidak usah jauh-jauh, kita di zaman kita sekolah dulu, kita selalu bahagia ketika guru kita memberikan hadiah kepada kita. Misalnya di kelas yang juara satu dikumpulkan di setiap kelas, dikumpulkan pada saat upacara. Kemudian orang yang diberi penghargaan itu tentu akan merasa bahagia. Sementara kita tidak melihat sisi siswa yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi tentu bagi siswa yang tidak mendapat penghargaan ini, itu menjadi hukuman bagi kita. Bisa jadi mereka akan merasa, ternyata saya lemah di sini. Ternyata saya tidak ada artinya di kelas, kayak gitu kan. Nah, jadi mulailah kita berangsur-angsur merubah paradigma kita terhadap penghargaan. Ya, memang di satu sisi penghargaan yang kita berikan itu akan menjadi motivasi bagi siswa kita supaya dia lebih maju lagi. Tapi kita sering lupa bahwa bagi anak yang tidak mampu mengikuti apa yang diharapkan oleh gurunya tadi, itu menjadi suatu tekanan bagi mereka. Ya, dari penghargaan tadi. Kemudian lagi, kadang-kadang kita selalu ini nak, lakukan ini, nanti ibu kasih bintang sekian, gitu kan. Jadi dorongan dia untuk berbuat bagus itu karena disuruh-suruh. Sekarang di paradigma baru kependidikan kita mengharapkan bahwa anak itu mau melakukan sesuatu itu dorongan dari dalam hatinya sendiri. Nah, jadi itu yang saya maksud dengan penghargaan itu menghukum. Seperti yang sudah kita ketahui tentang konsep stimulus. Kita lakukan, ada balasan. Ya, apa yang kita lakukan akan diberi balasan. Sekarang bolehlah, memang agak sulit ya, secara berangsur-angsur kita meniadakan yang namanya penghargaan. Karena penghargaan tadi akan memberi hukuman bagi mereka yang tidak sanggup mengikuti apa yang diharapkan oleh guru yang memberi penghargaan itu. Ya, kalau penyampaian saya cukup sekian. Jika ada tanggapan, dipersilahkan pada teman-teman. Jadi kita ibaratnya seperti sharing aja. Oke. Masukannya teman-teman. Ada masukan silakan. Oke. Silakan Ibu Vera kalau ada tanggapan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas materi yang disampaikan. Saya sebenarnya dibilang setuju, dibilang tidak setuju pun sebenarnya ada betulnya juga. Tapi penghargaan yang kita berikan kepada siswa ini kan untuk memotivasi siswanya juga, Bu. Jadi kalau kita bilang penghargaan yang menghukum, ya memang menghukum anak yang tidak mampu menjawab kok, yang tidak mampu mendapatkan penghargaan. Tapi disitulah motivasi dia, dia bisa kok, saya nggak bisa ya.
Itu maksud saya. Jadi kalau misalnya, makanya saya bilang antara setuju dan tidak setuju. Kalau setujunya ya memang memang menghukum untuk yang tak mampu menjawab. Tapi yang tidak setujunya biar mereka juga termotivasi, harus bisa menjawab. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera atas tanggapannya. Memang betul, setiap yang kita lakukan kita memotivasi, ya. Cuman memotivasi ini datangnya itu dari luar, dari gurunya. Sekarang di paradigma baru ini mereka mengharapkan rasa untuk meningkat itu kita hadirkan dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Itu gimana kreativitas kita mendorong siswa-siswa kita, bukan karena disuruh dia maju, tetapi memang keinginannya. Memang itu tidak butuh waktu 1-2 hari. Jadi kita hadirkan itu. Sama seperti sekarang kan di kurikulum 2013 juga tidak boleh lagi ada perankingan. Nah, itu adalah salah satu contoh bahwa dengan memberikan ranking-ranking itu, anak kan hanya dipandang dari sisi kognitifnya saja. Sementara anak yang bisa misalnya contoh di pelajaran IPA, belum tentu dia hebat di pelajaran olahraga. Nah, jadi kita sebagai guru hendaklah memandang anak itu secara globalnya. Jadi yang diharapkan tadi motivasi hadirnya itu bukan karena disuruh. Jadi kayak gini, contohnya ketika ada 2 orang guru, guru yang satu dia untuk memotivasi anaknya, ayo nak kalau mau dapat nilai tinggi nanti ibu kasih hadiah ini, gitu kan. Terus tiba-tiba si ibu ini sakit, digantikan oleh ibu yang lainnya. Ibu yang lainnya ini dia tidak memberi motivasi anak dengan hadiah. Jadi dalam diri si anak, malas belajar, ibu tuh ada hadiahnya. Nah, jadi maksudnya tadi, walaupun si anak tidak dikasih hadiah, tetapi mereka juga terdorong untuk meningkatkan mutunya. Jadi itulah yang kita harapkan, bahwa jangan sampai penghargaan yang kita berikan itu menghukum bagi siswa yang lain. Jadi itu sebenarnya motivasi yang diharapkan adalah motivasi dari diri si anak itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih juga atas tanggapan baliknya. Saya sedikit menambahi dari yang ditanggapi oleh Ibu Julia. Jika begitu demikian, bagaimana solusinya supaya kita sebagai guru ini yang terbiasa memberikan penghargaan berupa hukuman itu, mengubah diri kita ini supaya ke anaknya solusi yang mau Ibu terapkan itu bisa kita terapkan juga ke anak. Terima kasih kepada Ibu Rika atas tanggapannya. Jadi kita untuk sekarang ini supaya si anak itu dia rela melakukan apa yang kita inginkan, tapi tanpa memberikan hadiah tadi. Jadi itulah tadi tugas kita sebagai guru, kita harus menciptakan suasana di mana si anak merasa kalau dia itu tidak sedang disuruh-suruh. Kita motivasikan. Contoh, misalnya anak mau menulis, kita berikan dia, ayo nak, kalau kamu tidak nulis, nanti kamu gimana? Kamu nanti gimana? Kamu mau jadi apa ini kalau tidak mau nulis? Jadi kita motivasikan, kita hadirkan dulu dia rasa suka. Contoh dengan menulis tadi. Kalau dia sudah kita dorong, kita kan memang memotivasi dia, tapi kita ingin dari hatinya. Jadi dengan kata-kata guru tadi, iya aku mau nulis, gitu kan? Karena kalau tidak nulis nanti orang tua marah, misalnya dari dalam diri dia, bukan
karena ayo nak nulis, nanti kalau siapa yang tidak mau nulis tidak ibu kasih hadiah, gitu kan. Kalau itu kan untuk mungkin yang demikian bisa di pelajaran tulis kalau untuk di kelas tinggi, atau di kelas rendah untuk di calis tunggal. Tapi bagaimana kalau misalnya di kelas tinggi untuk pembelajaran MTK? Sementara kita mengharuskan anak untuk hafal perkalian. Nah, kalau kita tidak ibaratnya memotivasi, ibaratnya dengan keras mendorong dia supaya ada jika ada tuntutannya lah gitu, jika tak dihafal nanti begini. Karena kalau tidak demikian kan nanti dianya juga yang rugi. Sementara temannya hafal, dia tidak hafal. Nanti materi ini kan seputar perkalian, kan yang rugi siapa kalau dia tidak hafal. Kalau kita ingin menumbuhkan rasa keinginan kepada dianya tanpa adanya hukuman tuh kayak mana? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rika untuk tanggapannya kembali. Jadi perlu kita ketahui bahwa kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol. Kontrol guru yang pertama adalah posisi penghukum, di mana guru yang mempunyai posisi penghukum ini dia selalu gini. Kamu misalnya contoh seperti dia tidak hafal matematika perkalian tadi. Kamu tidak hafal matematika, awas nanti ibu kasih kamu nilai sekian, kata dia kan. Tentu setelah dia dimarah-marah seperti itu sama gurunya, bisa jadi pas pulang sekolah dia kan ada rasa sakit hati sama gurunya. Misalnya kan entah ban, misalnya motor lah gurunya kan, entah dibocorkannya lah ban dia, entah dia apanya, entah pokoknya sesuatu yang rasanya yang biar terpuaskan sakit hatinya. Kemudian posisi yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya biasanya guru yang pembuat rasa bersalah ini dia akan lembut bicaranya. Katanya, kamu kok seperti itu? Katanya, kamu gak kasihan ya sama ibu? Kamu gak malu ya? Selalu seperti itu kan. Kemudian yang ketiga itu posisi teman, ya. Saya jujur selalu memposisikan diri saya sebagai teman kepada siswa-siswa. Ternyata itu adalah posisi yang juga tidak efektif dan tidak bagus untuk jiwa si anaknya. Karena apa? Karena ketika guru lain tidak memperlakukan dia sebagai teman, dia tidak akan patuh sama guru itu. Ya, jadi itu juga posisi yang kurang bagus. Yang keempat, posisi pemantau. Posisi pemantau ini adalah posisi yang dia selalu bergerak dari strategi, dari konsekuensi. Misalnya kita membuat peraturan, kamu tahu kesalahan kamu apa? Jadi apa konsekuensinya? Jadi selalu memandang konsekuensi yang harus dilakukan si anak. Itu posisi pemantau. Jadi sekarang yang kelima itu posisi restitusi. Pada posisi restitusi ini kita mengharapkan si anak ini tidak merasa sedang dipantau, tidak merasa dia sedang dihukum, dan tidak merasa sebagai orang yang sangat-sangat bersalah akibat kelakuannya tadi. Tetapi dia merasa bahwa dia hadir memang telah ada di dalam dirinya itu keinginan. Jadi untuk kasus yang anak yang tidak mau menghafal perkalian tadi, pertama yang perlu kita lakukan, kita panggil dulu anaknya. Kita lakukan yang namanya strategi strategi kontrol. Itu ada 3. Yang pertama, kita memvalidasikan keinginan dia. Anak itu dia mau seperti apa? Contoh, sini nak, kamu tahu salah kamu apa? Tidak menghafal perkalian bu, kata dia kan. Enggak apa-apa, kita bilang gitu. Semua orang pernah enggak bisa hafal. Kita kasihkan dulu semangat dia kan. Enggak apa-apa nak, ibu juga dulu enggak hafal matematika. Jadi yang kedua, setelah kita lakukan itu, kita memberi ke dia, tanyakan,
kamu sebenarnya sekolahnya untuk apa? Jadi kan tentu ada jawaban sama dia kan. Saya mau pintar bu, saya mau menyenangkan orang tua saya bu, kata dia kan gitu. Jadi kira-kira kalau kamu tidak bisa hafal matematika, senang tak orang tua kamu? Kalau dia bilang tidak bu, jadi gimana? Jadi kita carikan jalan keluar bagi dia bahwa dengan supaya hadir di hatinya, kalau dia menghafal matematika, dia bisa pintar dan orang tuanya bisa senang. Tadi kan jawaban dia, saya ingin pintar bu. Jadi kalau kamu udah hafal bisa pintar tak kamu? Jadi solusi-solusi seperti itu yang kita tawarkan ke anak. Jadi setelah itu kita kasih dia keyakinan bahwa di dalam hatinya. Jadi dia kita mengontrol dia bukan karena kita suruh, tetapi karena langkah yang dia buat sendiri. Jadi kan tentu dia mau tak mau, oh iya ya, kalau aku nggak hafal matematika aku nggak bisa. Jadi motivasi yang hadir dari dalam dirinya bukan karena disuruh. Biasanya kita aja lah orang tua ya, baru misalnya disuruh-suruh orang tentu sakit hati kita, apalagi si anak. Jadi kita hadirkan dulu keinginan dia, jadi dengan itu dia bisa mencari solusi bagi dirinya sendiri. Jadi itu yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa mengurangi yang namanya penghargaan, dan penghargaan itu karena akan menghukum bagi mereka yang tidak tahu. Ya, saya rasa kalau ada pertanyaan lagi atau udah oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mengenai judul penghargaan yang menghukum, nah ini menurut saya Bu ya, saya ingin tanyakan, kenapa menghukum bisa dikatakan penghargaan? Kenapa? Karena analogi saya sebagai penghargaan itu diberikan kepada berprestasi. Ya udah. Oke, lanjut ya Pak Yusuf. Jadi yang menghukum itu bukan si anak yang mendapatkan penghargaan. Yang dihukum itu anak yang merasa terhukum, itu anak yang tidak mampu mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi seolah-olah kita menghukum anak yang tidak mampu. Nah, itu maksud dari arti penghargaan yang menghukum. Judulnya itu yang menarik. Itulah dalam studi bahasa Indonesia kita mencari judul yang membuat orang penasaran. Terima kasih Bu Vera atas tanggapannya. Jadi maksud tadi bukan anak yang dapat penghargaan itu dihukum, tetapi secara tidak langsung anak yang tidak mendapat penghargaan dia merasa terhukum karena dengan tak mampu tadi kan. Jadi kadang-kadang kita alfa, kita tidak memikirkan perasaan anak yang tidak dapat juara tadi, ya kan? Terima kasih untuk waktunya Bu Yosi, karena saya masuknya udah di sesi terakhir ya. Tapi kata Ibu tadi berupa penghargaan tidak dibenarkan di kelas gitu. Nah, bukannya penghargaan itu adalah sebagai bentuk motivasi dan peningkatan dari semangat siswa dalam belajar. Oke, itu dulu. Saya bagi dulu Pak Yusuf. Nah, jika tidak diberikan penghargaan, saya sudah pernah mencoba menerapkan seperti itu. Tidak ada perubahan dalam kelas. Bahkan yang tidak mau belajar semakin tidak mau belajar. Yang berprestasi juga semakin datar. Itu pada matematika, serius itu Bu. Bahkan tidak tercapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dalam
RPP kita tujuannya A, I, U, E, O banyak. Nah, nggak ada penghargaan. Juga penghargaan itu ada berupa hukuman tadi. Gimana? Berupa hukuman bagi yang tidak dapat penghargaan. Untuk hukuman di luar itu sendiri, saya sering menerapkan pakai yang tidak hafal kali-kali saya hukum. Tapi hukuman itu berupa kesepakatan dalam kelas. Bagi yang tidak seperti ini ya nak, sepakat dalam kelas.